Pada tanggal 12 April, manajer Toprak Razgatlioglu Kenan Sofuoglu sempat mengatakan Yamaha tertarik pada Toprak. Namun semua orang tahu bahwa Honda sangat tertarik padanya. Pilihannya ada di antara Yamaha dan Honda. Toprak memiliki dua pilihan ini. Jika Toprak ke Honda, maka di musim 2026 Toprak disinyalir akan mampir dulu di tim WSBK Honda Factory baru. Kemudian di era yang sangat ia ketahui yakni Pirelli di MotoGP 2027, ia bisa pindah ke MotoGP. Yang disinyalir malah di tim pabrikan walaupun ia harus bersaing dengan nama seperti Johann Zarco yang kini harum bagi para petinggi HRC karena apa yang ia perbuat di LCR Honda. Nah, calon saingan Toprak di 2027 HRC Factory, Johann Zarco memberikan pendapatnya via Speedweek mengenai pabrikan MotoGP mana yang pas untuk Toprak Razgatlioglu melakukan debut. Zarco mengatakan tidak tahu apakah motor Honda dan Yamaha saat ini merupakan motor belajar terbaik bagi rider debutan. Tentu Zarco lebih suka Toprak bergabung dengan Yamaha, karena Zarco sudah menggunakan energinya untuk berjuang memajukan Honda saat ini. Namun terlihat bahwa interpretasi dari perkataan Zarco saat ini adalah bahwa munculnya nama Toprak ke permukaan dan dikaitkan dengan Honda sedikit banyak terasa baginya sebagai ganjalan untuk bisa menghalangi Zarco hijrah ke tim pabrikan Honda, yang sepertinya merupakan cita-cita dari Zarco saat ini. Bagnaia bisa dibilang sebagai pembalap terbaik di atas lintasan dalam 3 tahun terakhir. Usai memenangi titel juara dunia MotoGP 2022 dan 2023, pembalap Ducati itu memenangi 11 balapan meski harus rela kalah dari Jorge Martin pada akhir kejuaraan tahun lalu. Alih-alih bangkit di musim ini, Bagnaia justru kesulitan. Italiano berusia 28 tahun itu baru sekali menang dalam 5 seri pertama. Bagnaia berada di bawah bayang-bayang rekan setimnya Marc Marquez yang melaju sensasional usai memenangi 3 balapan Grand Prix dan menyapu bersih sprint race. Menurut legenda MotoGP Alex Crivell, situasi saat ini Bagnaia tidak bebas. Dia di dalam tekanan dan tertahan. Situasi Pecco lebih bersifat psikologis daripada fisik. Ditambah Alex Marquez sudah mengalahkan dia. Mantan sekali juara dunia kelas 500cc ini pesimistis Francesco Bagnaia akan mampu mengalahkan Marc Marquez di sisa musim. Marquez diyakini sedang mengulang superioritasnya ketika masih menunggangi Honda. Sebab Marquez dikenal sebagai rider yang cepat beradaptasi dengan motor meski secara setup tidak menguntungkannya dari segi gaya balapnya. Hal inilah kekuatannya untuk mengalahkan rekan setimnya di Honda dulu dengan memberikan masukan yang bertentangan dengan rekan setimnya agar rekan setimnya tidak bisa kencang. Itulah yang dia lakukan di Honda dulu dan dia selalu kencang karena kemampuan adaptasinya. Pembalap binaan Yamaha Racing Indonesia itu semakin percaya diri menjalani musim ini yang terus memberikannya kemajuan dari hasil race dan faktor-faktor pendukungnya. Rider yang bergabung dengan Yamaha Beluguru Evan Prost Team itu bakal balapan untuk pertama kalinya di trek Cremona. Namun dia sudah pernah menjajal sirkuit itu dalam testing menggunakan Yamaha R9 sebelum musim balapan resmi berlangsung. Ini menjadi modal penting untuk mengeluarkan performa optimal, termasuk karena termotivasi konsisten meraih poin pada 3 seri sebelumnya serta mampu berada di urutan 10 besar seri ketiga. Saat ini pembalap asal Yogyakarta itu berada di peringkat ke-12 dan mengoleksi 20 poin di klasemen sementara. Hasil ini didapatkannya dari konsistensi mengumpulkan poin dari 3 seri sebelumnya, dengan poin terbanyak dari seri ketiga karena berhasil finish di urutan ke-8 pada 2 race. David Ardozi, manajer tim Ducati Lenovo mengatakan bahwa di tengah persaingan sengit antara dua pembalapnya, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia di lintasan, mereka berdua berkomunikasi dengan sangat baik di dalam pit. Marquez memimpin timesheet gabungan dengan catatan waktu 1 menit 35,876 detik dan menjadi satu-satunya pembalap yang mampu membukukan waktu di angka 1 menit 35 detik.
Sementara itu Bagnaia hanya berada di posisi ke-17. Dia tidak mengejar waktu tapi hanya fokus mengerjakan setup. David Ardozi menegaskan bahwa Ducati menguji hal-hal yang berbeda dengan kedua pembalapnya. Untuk Marc, mereka fokus mengevaluasi bagian depan motor agar dia lebih percaya diri saat memasuki tikungan. Sementara untuk Pecco, mereka harus menginvestigasi masalah keseimbangan motor yang sering dikeluhkannya sepanjang akhir pekan. Tetapi Ducati juga memiliki komponen baru yakni swing arm yang masih perlu diuji lagi. Ardozi mengungkapkan baik Marquez dan Bagnaia berdiskusi dengan baik terutama pada hari-hari penting seperti saat latihan dan pengembangan. Jadi komunikasi yang baik antara keduanya sangat membantu Gigi Dall'Igna dan para teknisi untuk mengembangkan motor. Ardozi pun kaget bahwa itu bisa terjadi. Ardozi pun bersyukur timnya tidak hanya memiliki 2 juara dunia, tetapi memiliki 2 orang yang cerdas. Mereka tahu bahwa bekerja sama dapat mempercepat pengembangan motor. Sementara Maverick Viñales, rekan setim di Tech 3 KTM, kembali menunjukkan performa kompetitif pada sesi tes MotoGP Jerez. Enea Bastianini masih berjuang untuk menemukan kepercayaan diri dengan motor RC16, meskipun telah mencatat sedikit kemajuan. Setelah finish di posisi ke-9 pada Grand Prix Spanyol, pembalap asal Italia ini memasuki tes resmi pertama di musim ini dengan tujuan memaksimalkan potensi paket motor KTM. Namun, meski mencatat waktu lap terbaiknya pada time attack di akhir sesi, ia hanya menempati posisi ke-14. Tertinggal 1 detik dari waktu yang dicatat Viñales. Bastianini menilai bahwa waktu lapnya cukup memadai, tetapi ia tetap merasa tidak puas karena belum bisa mengendarai motor dengan nyaman. Menurutnya, ketidaknyamanan ini menghambatnya untuk mendorong motor hingga batas maksimal. Meski begitu, ia tetap optimistis bahwa masalah ini hanya sementara dan dapat diatasi dalam beberapa minggu ke depan seiring dengan adaptasinya yang semakin baik terhadap motor. Bastianini mengakui bahwa meskipun ada peningkatan dari segi angka, masalah mendasar masih belum teratasi. Ia menjelaskan bahwa kecepatan di tikungan menjadi titik lemah utamanya saat ini, dan ini menjadi fokus utama perbaikan bersama tim. KTM menyediakan beberapa kombinasi komponen baru untuk diuji dengan hasil yang beragam. Menurutnya, beberapa solusi yang dicoba membantu meningkatkan kecepatannya, meskipun langkah majunya masih kecil. Ia juga menyebutkan bahwa beberapa komponen bekerja dengan baik, sementara yang lain tidak memberikan dampak signifikan. Selain itu, Bastianini menghadapi kendala lain, yaitu ketidakmampuannya merasakan perbedaan cengkeraman saat menggunakan ban baru. Ia mengaku bingung karena cengkeraman ban baru terasa hampir sama dengan ban bekas, sebuah masalah yang masih perlu dipecahkan. Di sisi lain, Viñales menutup tes dengan catatan waktu kedua tercepat, hanya tertinggal 0,361 detik dari Marc Marquez dengan Ducatinya. Bastianini menyatakan kekagumannya atas kecepatan Viñales yang menunjukkan potensi besar motor RC16. Ia menilai performa rekan setimnya sebagai bukti bahwa tim mampu melakukan pekerjaan luar biasa dengan motor ini, meskipun ia sendiri belum sepenuhnya bisa memanfaatkan potensi tersebut. Bastianini dan tim Tech 3 kini bersiap untuk menghadapi Grand Prix Prancis di Le Mans yang menjadi balapan kandang tim pada 9 hingga 11 Mei dengan harapan dapat membangun kepercayaan diri dan performa yang lebih baik.